Bagaimana Julius Caesar menjadi tokoh yang penting dalam sejarah, dan bagaimana kisah hidup Julius Caesar dari masa kecilnya hingga pengkhianatan yang dia alami. Julius Caesar adalah seorang negarawan Romawi, jenderal, dan penulis prosa Latin yang terkenal. Kisah-kisah mengenai kehidupannya bersumber dari catatan sejarah, termasuk catatan pribadinya dan biografi yang ditulis oleh para sarjana seperti Plutarch. Caesar sendiri terkenal sebagai salah satu komandan militer paling ulung dalam sejarah Romawi. Julius Caesar diberi nama ayahnya Gaius Julius Caesar. Ia lahir pada tanggal 13 Juli 100 sebelum Masehi di Roma. Ayahnya menjabat sebagai gubernur provinsi Romawi di Asia, dan ibunya Aurelia Cotta berasal dari keluarga bangsawan. Suami dari bibi Caesar, Julia, adalah Gaius Marius, seorang politisi terkemuka di Roma. Ayah Caesar meninggal pada tahun 85 sebelum Masehi ketika Julius berusia 16 tahun, dan ia mengambil peran sebagai kepala keluarga. Selama masa ini, pamannya Gaius Marius bersama dengan sekutunya Lucius Cornelius Cinna berperan melawan Lucius Cornelius Sulla dan menikahi sesama bangsawan, Cornelia, yang merupakan putri Cinna. Nasibnya berbalik ketika Sulla muncul sebagai pemenang, dan setelah itu mas kawin, warisan, dan imamat istrinya dirampas darinya. Julius Caesar khawatir akan kehidupan di bawah pemerintahan Sulla, dan dia kemudian berangkat dari Roma bergabung dengan tentara. Dia mendapatkan reputasi sebagai prajurit yang kompeten. Bahkan dianugerahi mahkota sipil untuk perannya dalam pengepungan Mitilin. Caesar adalah bagian dari misi yang ditujukan ke Bitinia untuk mengamankan armada kapal bagi Raja Nikomedes. Setelah kematian Sulla, Caesar kembali ke Roma di mana ia mengejar karir sebagai advokat hukum. Dia menjadi terkenal sebagai orator yang fasih dan jaksa yang kejam, terutama untuk mantan gubernur yang korup. Dalam perjalanannya ke Yunani melintasi Laut Egea, Caesar diculik oleh perompak dan ditahan untuk mendapatkan uang tebusan. Dia membujuk para perompak untuk menaikkan uang tebusan dari 20 menjadi 50 talenta, karena ia pikir dia bernilai lebih dari 20 talenta. Dia juga mengancam para perompak bahwa dia akan mengejar mereka dan menyalibkan mereka, sebuah ancaman yang dipenuhi oleh kaisar setelah dia dibebaskan. Julius Caesar pun terpilih sebagai tribun militer dan kemudian menjadi kaisar sekembalinya ke Roma. Ketenarannya yang semakin meningkat memungkinkannya untuk memenangkan pemilihan sebagai imam besar pada tahun 63 sebelum Masehi. Karir politiknya membawanya menjadi praetor pada tahun 62 sebelum Masehi dan kemudian ditunjuk sebagai propraetor Hispania Ulterior dan konsul pada tahun 59 sebelum Masehi. Sebagai konsul, Julius Caesar mengusulkan undang-undang untuk redistribusi tanah publik kepada kelas bawah. Setelah masa jabatannya berakhir, Caesar bersama dengan pasukannya menginvasi dan menaklukkan Gallia pada tahun 58 sebelum Masehi. Dia menyadari kekayaan yang bisa diperoleh melalui penaklukan, dan dia melancarkan operasi melawan suku-suku yang berlawanan. Dia mengusir suku-suku Germanik yang menyerang dan menginvasi Inggris 2 kali. Caesar bahkan juga mengalahkan mantan sekutunya sendiri yang berubah menjadi saingannya, Pompei, yang meninggalkan tahta di Roma dan melarikan diri saat Caesar dan pasukannya mendekati kota. Julius Caesar menjabat sebagai diktator di Roma selama 11 hari. Kemudian ia mengundurkan diri dan mengejar Pompei ke Mesir. Setibanya di Mesir, Pompei dieksekusi dan Caesar memerintahkan para algojo untuk mengakhiri hidupnya. Caesar mengembalikan Ratu Cleopatra yang digulingkan ke tahtanya saat berada di Mesir. Ia dipulihkan sebagai diktator Roma selama 1 tahun setelah dia memusnahkan Raja Potus dan mengakhiri hidup sekutu senator Pompei lainnya. Dia kemudian menjabat sebagai diktator dan konsul serta menetapkan konstitusi baru. Dia mengeluarkan undang-undang untuk keluarga dengan banyak anak, membatasi kemewahan yang berlebihan, membatasi masa jabatan gubernur, dan mengurangi hutang. Dia melakukan lebih banyak reformasi tanah, pajak, politik, dan ekonomi yang membuat popularitasnya meningkat.
Kontribusinya yang paling menonjol adalah pengenalan kalender Julian yang hampir mirip dengan kalender Barat saat ini. Caesar, dalam statusnya sebagai tokoh politik terkemuka, menghadapi beberapa pengkhianatan. Yang paling menonjol adalah pengkhianatan dari mantan sekutunya Pompei. Sekutu terdekatnya yang lain, Marcus Brutus, memimpin pengakhiran hidup Caesar. Caesar juga menghadapi pertentangan ketika melembagakan reformasi dan legislasi, terutama dari Senat. Plot untuk pengakhiran hidup Caesar telah direncanakan oleh anggota Senat. Casca menyerang pertama kali menggunakan belati di leher sang diktator dan lainnya pun ikut menyerang. Jasadnya dikremasi di tempat di mana kuil Caesar dibangun beberapa tahun kemudian. Karya-karya sastra Julius Caesar telah memberinya gelar sebagai salah satu penulis prosa terbesar dalam bahasa Latin. Komentar-komentarnya tentang perang yang masih ada telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sejarah. Caesar pun berperan penting dalam perluasan Romawi melalui penaklukan militernya. Demikian adalah bagaimana pentingnya Julius Caesar dalam peradaban Mesir kuno. Jendela Dunia akan kembali hadir dengan membawakan sejumlah informasi terunik di episode-episode selanjutnya.